Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Ratanca kemudian memisahkan diri. Hati nurani Ratanca sebagai seorang pengobat tak bisa membiarkan banyak prajurit terluka. Mereka memerlukan bantuan tanpa memandang kawan atau lawan. Kenyataan memang aneh. Demikian perang usai, permusuhan yang pada pagi harinya berkecamuk luar biasa, lenyap tak ketahuan kemana jejaknya. Semua orang kini merasa prihatin melihat keadaan menyedihkan yang menimpa Majapahit. Sementara itu, dari kegelapan malam dan luput dari perhatian siapapun, seorang tengah membidik, merentangkan busur dan mengukur gerak anak panah yang akan dilepas. Anak panah itu tertuju tepat ke dada Rakuti. Setelah merasa amat yakin tidak akan meleset, anak panah itu pun kemudian dilepaskannya. Nasib malang bagi seorang prajurit berpangkat senopati yang tengah berjalan tepat di garis lintasan anak panah. Dengan telah anak panah itu menghujam ke lambung kanannya tembus ke lambung kirinya. Senopati itu terhenyak, tubuhnya berputar bersamakan teriakan sekaratnya untuk kemudian ambruk tepat di hadapan Rakuti. Rakuti kaget bukan kepalang dan segera menjatuhkan diri ke lantai. Anak panah yang kemudian berdesing menyambar deras, nyaris melubangi kepalanya. Merangkak dan berguling pimpinan Dharma Putra itu dengan gugupnya. Para prajurit yang gaduh serta teriakan-teriakan kacau balau itu mengundang prajurit lain yang dengan segera berlarian datang. Rakuti tetap bertiarap bersama para Wenesuka yang lain yang tentu belum ingin mati. Orang yang melepas anak panah itu adalah Lembang Laut. Bayangkara Lembang Laut dan Bayangkara Gagak Bongol yang telah berhasil menyelinap ke dalam lingkungan istana itu pun menemukan Rakuti di dalam bilik Jaya Negara. Padahal mereka berharap berhasil menemukan Rakuti di sana. Dengan menangkap dan menyandra pimpinan Wenesuka itu, Gagak Bongol dan Lembang Laut bisa memanfaatkannya untuk mengakhiri perang dan mengembalikan Srijaya Negara ke tampuk pemerintahan. Gagak Bongol dan Lembang Laut yang tidak berhasil menemukan Rakuti segera keluar. Mereka tak mengalami kesulitan menyamar sebagai prajurit kaki tangan Rakuti. Di pendopo pagelaran Tata Kerambat Bali Maguntur, Lembang Laut dan Gagak Bongol menemukan orang yang mereka cari. "Berhasilkah kita?" bertanya Gagak Bongol. "Aku tidak tahu," jawab Lembang Laut. "Rasanya aku tidak berhasil. Ada orang yang tiba-tiba berjalan menghalangi lintasan panahku." "Kita berbaur dengan para prajurit. Kita menyelinap dengan diam-diam," tambah Gagak Bongol. "Waktunya segera tiba. Kita harus segera berkumpul dengan para Bayangkara yang lain di tempat yang telah ditentukan." Rakuti yang lolos dari pembunuhan itu tetap bertiarap. Para prajurit bergerak berusaha menemukan orang yang telah melepas anak panah itu. Namun upaya itu tidak membuahkan hasil. Di antara para prajurit yang kebingungan itu, Gagak Bongol dan Lembang Laut ikut-ikutan mencari. Akhirnya, setelah kesempatan diperoleh, Bayangkara, Gagak Bongol dan Lembang Laut menyelinap entah kemana. Rakuti mengumbar berbagai sumpah serapah. Rakuti terpaksa harus merasa bahkan di dalam istana pun tidak aman. Padahal istana telah dijaga oleh prajurit berlapis-lapis. Kenyataannya, nyaris saja nyawanya berhasil digail musuh. "Keparat bangsat," umpat Rakuti. "Aku perintahkan, temukan orang yang melepas anak panah itu." Namun apapun yang dilakukan para prajurit,
Setiap sudut istana diaduk sedemikian rupa. Pelepas anak panah itu tak berhasil ditemukan. Keadaan itu memunculkan dugaan di antara para prajurit kaki tangan Rakuti telah disusupi mata-mata musuh. Dengan diiringi oleh segenap Dharma Putra Winesuka, Rakuti kembali ke bangunan induk istana. Kini Rakuti tidak bisa tenang lagi. Dari balik pohon tanjung dan rindang Asoka serta semak berdu, juga dari balik dinding atau dari bayangan cahaya bulan, anak panah bisa menyambar jantungnya. Rakuti menggigil ngeri. Dengan perasaan benar-benar tidak nyaman, Rakuti membuka pintu kediaman raja. Namun Rakuti terbelalak. Serentak Rakuti melangkah mundur. Para prajurit pengawal dan Winesuka saling berebut melihat apa yang menyebabkan Rakuti kaget. Pembaringan belepotan darah dengan penggalan kepala anjing terletak di atasnya. Tidak hanya itu, di dinding melantari pembaringan ada sebuah peringatan dengan tulisan dari darah pula. "Jaga endasmu Rakuti," tertulis di dinding itu. "Pada suatu ketika kelak, kepala yang masih kami titipkan di tubuhmu itu akan kuambil dari kami, Bayangkara." Rakuti terhenyak. Tulisan itu benar-benar nyaris merontokkan jantungnya. Rakuti bertambah resah karena tulisan itu menunjukkan kenyataan. Meski istana telah dijaga sedemikian rupa, bagi Bayangkara bukan wilayah yang tidak mungkin ditembus. Bahkan dalam bilik jaya negara sekalipun, para prajurit berloncatan memeriksa ruangan itu. Mereka tidak menemukan siapapun. Barulah para Winesuka masuk ikut mengadakan pemeriksaan. Perhatian Rabanya tertuju ke pintu lorong bawah tanah yang berada di bawah lempengan meja batu. Rayuyu dan Rabanya mangut-mangut. Tidak terpikir sebelumnya lorong di bawah tanah itu akan dimanfaatkan oleh Bayangkara untuk menyelinap masuk. Rayuyu dan Rabanya merasa sangat bodoh. Penjagaan itu tidak ada gunanya karena lorong yang tembus langsung ke dalam bilik pribadi Jaya Negara yang akan digunakan Rakuti itu dibiarkan terbuka tidak terjaga. "Mereka masuk melalui lorong bawah tanah," ucap Rayuyu pada Rakuti. Rakuti masih terdiam. Kejengkelannya nyaris meretakkan isi dada, mencabik-cabik jantungnya. "Sumbat lorong itu!" berteriak Rakuti. "Aku tidak ingin ada binatang jenis apapun yang keluar masuk dari lorong itu. Juga bersihkan tempat ini." Dalam pada itu, dengan cermatnya Bayangkara Lembang Laut dan Gagak Bongol menyelinap ke sana kemari tanpa mengundang rasa curiga. Sesekali mereka harus mengendap-endap dan bertiarap. Sesekali pula mereka harus melenting dan melenyapkan tubuh di balik bayang-bayang pohon. Pengenalan mereka atas segenap sudut di istana amat memudahkan gerakan mereka. Akhirnya kedua sampai di gedung penjara. "Siapa yang masuk?" bisik Gagak Bongol. Kedua prajurit itu tersenyum dan saling pandang. "Biar aku saja," jawab Lembang Laut. "Aku yang masuk, amankan di luar." "Baik," jawab Gagak Bongol. Dua Bayangkara itu bergerak sangat gesit dan cekatan. Dua orang prajurit yang berjaga-jaga di depan pintu bergelimpangan tanpa menyadari apa yang telah terjadi dan menimpa mereka. Waktu yang tersedia sangat sempit. Bayangkara Lembang Laut harus memanfaatkan kesempatan itu dengan baik. Mahapati Tadah kaget ketika pintu besi yang mengurungnya dibuka orang. "Mahapati," bisik Lembang Laut. Mahapati Tadah tercekat. "Kau
Mahapati Tadah kaget melihat siapa yang datang. Tentu saja Mahapati Tadah mengenal Lembang Laut dengan baik, sebagaimana mengenal Bekal Gajah Mada sebagai prajurit Bayangkara yang baik. "Maaf, aku terlambat Mahapati," berkata Lembang Laut. "Kakang Bekal Gajah Mada memerintahkan kepadaku untuk menjemput Mahapati. Mari Mahapati, kita harus segera meninggalkan tempat ini." Mahapati Tadah tersenyum. Arya Tadah memang telah menduga Bayangkara tak akan tinggal diam melihat Arya Tadah dijebloskan ke dalam penjara. Pasukan Bayangkara pasti sudah mendengar nasib yang menimpanya. Namun, Tadah tidak mengira akan secepat itu Bayangkara bertindak. Tadah yakin meski istana telah dibakar betis dan tidak mungkin ditembus, bukan pekerjaan yang mustahil bagi pasukan Bayangkara. Pasukan yang dilatih agar cuka terengginas, terampil menghadapi keadaan apapun. Lebih dari itu, Bayangkara juga dilatih untuk selalu menggunakan akal menyiasati keadaan yang mustahil. Tak aneh kalau kini Tadah melihat Bayangkara berada di hadapannya. "Bagaimana dengan Sri Baginda?" bertanya Tadah. Bagi Tadah, berita mengenai Srijaya Negara adalah hal paling penting melebihi keselamatannya sendiri. "Jangan cemaskan Sri Baginda Mahapati," jawab Lembang Laut. "Kakang Bekal Gajah Mada telah mengungsikan Tuanku Jaya Negara ke tempat yang aman. Rakuti tak mungkin menjangkau Sri Baginda." Apa yang disampaikan Bayangkara Lembang Laut itu amat menenteramkan hati Arya Tadah. "Syukurlah," kata Tadah. "Sekarang hatiku merasa tenang. Kini terbuktilah bahwa ternyata lorong di bawah tanah yang kubangun itu bermanfaat. Rakuti yang sudah mengepung istana itu tentu kaget. Tidak mengira ada jalan hantu yang menghubungkan istana dengan kepatihan." Sebelum meninggalkan Pakunjaran, Arya Tadah memandangi sosok tubuh yang meringkuk tergeletak di sudut ruangan itu. Bayangkara Gagak Bongol segera mengenali orang itu sebagai Tumenggung Punjut Luntar. Gagak Bongol tak kuasa menahan rasa herannya karena tubuh yang meringkuk itu tanpa nyawa. "Bukankah itu Punjut Luntar?" bertanya Bongol. "Ya," jawab Arya Tadah. "Punjut Luntar masuk dalam jenis golongan orang yang tak punya kemampuan menerima keadaan. Kematiannya bukan karena luka-lukanya. Ia bunuh diri." Dengan perhitungan yang sangat cermat dan didukung oleh persiapan yang matang, Bayangkara Gagak Bongol bekerja sama dengan Lembang Laut berhasil menyelamatkan Mahapati Arya Tadah, orang kedua yang sangat berpengaruh di Majapahit setelah Jaya Negara. Hanya sejenak setelah Bayangkara berhasil membebaskan Arya Tadah, barulah dua orang prajurit yang mendapat giliran menjaga penjara kaget melihat teman-temannya telah bergelimpangan menjadi mayat. Tidak seorang pun yang masih hidup, semuanya mati. Prajurit itu lebih kaget lagi karena tidak menemukan Arya Tadah di penjara itu. Dengan bergegas, kedua prajurit itu melaporkan temuannya pada Rabangsa. Rabangsa yang bertanggung jawab terhadap penjara kaget, bukan Kepalang. Dengan dikawal oleh beberapa prajurit, Bangsa segera melakukan pemeriksaan. Benar apa yang dilaporkan prajurit itu. Tadah memang telah hilang, tak diketahui kemana. Ketika telah berhadapan dengan Rakuti, Rabangsa tidak tahu harus mulai laporannya dari mana. Laporan tentang lenyapnya Tadah tentu bukan laporan yang menyenangkan bagi Rakuti. Bangsa pasti kena damprat. "Ada apa?" bertanya Rakuti dengan datar tetapi sangar. Rabangsa menengadah.
Maaf Rakuti. Rabangsa akhirnya membuka mulut. Ada sesuatu yang amat penting harus kulaporkan. Aryatada lenyap. Rakuti terbelalak. Beberapa jenak matanya melotot. Beberapa jenak lamanya Rakuti harus berdamai dengan dirinya sendiri. Akan tetapi berita lenyapnya Tada bukanlah berita yang gampang didamaikan. Berita hilangnya Aryatada bisa menjadi sumber kesulitan di kemudian hari. Jayanegara belum berhasil ditangkap, bisa menyebabkan kedudukannya sebagai raja yang baru belum dianggap sah. Ternyata Mahapati Aryatada diyakini akan makin menambah keruwetan. Bisa saja Aryatada menggalang kekuatan untuk melawannya. Rakuti pusing 7 keliling. Rakuti ingin sekali membenturkan kepalanya ke dinding untuk menghilangkan pusing itu. Jika hal itu dilakukan, pusing yang amat mengganggu itu mungkin lenyap bersamaan dengan kepalanya yang retak. Lenyap bagaimana? Rakuti tersengal, sesak nafasnya kumat. Rabangsa menunduk. Laporan itu membuat Rakuti benar-benar tak senang. Lenyapnya Tada itu juga membuat dirinya seperti orang yang paling bodoh di dunia. Hanya sebuah pekerjaan amat remeh, sekedar mengamankan Aryatada. Ternyata Rabangsa tak berhasil melaksanakan pekerjaan itu dengan baik. Prajurit penjaga penjara ditemukan berkelimpangan mati. Pintu ruangan yang digunakan Aryatada terbuka. Aryatada tak ada lagi di sana. Lenyapnya Tada jelas perbuatan Bayangkara. Tambah Rabangsa, Rakuti benar-benar merasa terhantam. Seolah sebuah alugoro yang amat besar diayun dengan deras menghajar dadanya. Betapa sakitnya harus dirasakan. Terlihat dan terasalah kini, meski Rakuti berhasil menggusur Jayanegara, ternyata tidak dengan serta-merta kekuasaan yang mutlak sudah berada dalam genggaman tangannya. Meski instan berhasil dikuasai, dari kegelapan malam atau sudut-sudut bangunan istana, prajurit Bayangkara bisa membidik panah atau melempar pisau menghujam dadanya. Atau bisa pula begel Gajah Mada muncul, mencekik lehernya dan menghujamkan keris yang amat beracun tembus ke perutnya. Keparat, desis Rakuti yang mulai ngeri membayangkan semua itu. Rakuti gelisah memperhatikan beberapa orang prajurit yang bekerja keras menyumbat lorong bawah tanah yang tembus ke ruangan itu. Rakuti beranggapan istana masih belum aman sebelum lorong itu disumbat. Bahkan Rakuti kemudian merasa yakin para Bayangkara berhasil keluyuran di lingkungan istana dan mencuri Mahapati Aryatada. Mereka berhasil masuk melalui lorong bawah tanah itu. Rakuti yang kelelahan butuh tidur, padahal untuk bisa tidur dengan nyenyak dibutuhkan ketenangan. Bagaimana pikiran bisa tenang jika Bayangkara bisa dengan leluasa menyelinap ke dalam istana dan bisa jadi Bayangkara menyelinap lalu membunuhnya saat terlelap? Setelah lorong bawah tanah itu disumbat dengan kuat, baru Rakuti yang gelisah itu merasa tenang. Rakuti segera berbaring untuk melupakan apapun. Ia ingin melupakan Jayanegara, bahkan melupakan hasil kerja besar yang telah diperolehnya meski dengan cara sangat berdarah. Supaya Rakuti bisa tidur, bilik pribadi Jayanegara itu dijaga dengan ketat. Rabanya memerintahkan sekelompok prajurit dibekali perintah untuk berada dalam kesiagaan tertinggi. Rabanya juga mengirim prajurit untuk menjaga ujung lorong di pekarangan Wisma Kepatihan. Mereka juga dibekali tugas untuk menjaga Wisma Kepatihan dengan kesiagaan tertinggi. Padahal sebenarnya
para prajurit itu amat kelelahan. Akibat perang yang terjadi dan kehadirannya nyaris tak terbayangkan siapapun, kota Raja Majapahit benar-benar berubah menjadi kota mati. Majapahit seolah menjadi kuburan raksasa yang memberikan ruang amat luas berupa ketakutan kepada siapapun. Sejak matahari tenggelam, tak ada lagi rumah yang masih terbuka. Bahkan sebenarnya sejak pertempuran berkecamuk, tak seorang pun yang berani membuka pintu. Malah menjadi gelap gulita dan mendung tebal memayungi langit. Malam itu, malam amat pekat karena tidak sebuah rumah pun menyalakan lampu ublik. Dalam keadaan yang demikian itu, yang sangat tersiksa adalah anak-anak kecil. Dengan susah payah, orang tuanya berusaha menenangkan anak-anaknya. Bagi anak-anak, di malam yang pekat seperti itulah hantu-hantu yang gemar memangsa bocah mulai bermunculan. Bocah dan anak-anak yakin di pekatnya gelap malam, hantu pocongan dan wedon bisa muncul dengan tiba-tiba untuk memaksa mereka. Bagi mereka tentu mengerikan sekali kalau dimangsa wedon, sejenis hantu tidak berkepala yang gemar menghisap darah. Jika seseorang mati karena darahnya habis dihisap wedon, maka akan tiba gilirannya orang itu juga menjadi wedon. Ketakutan yang amat kental bercampur duka yang sempurna juga dirasakan oleh mereka yang kehilangan anggota keluarganya. Malam telah turun, tetapi sang anak telah beranjak dewasa belum pulang juga. Meski kedua orang tuanya gelisah, apalah yang bisa mereka kerjakan? Untunglah mereka masih berasa mempunyai sandaran tempat untuk memanjatkan doa. Di tempat yang lain lagi, seorang istri yang baru saja melahirkan anak pertama sangat gelisah karena belum memperoleh kabar nasib suaminya. Ibu muda itu hanya bisa menangis. Sebenarnya suami ibu muda itu termasuk di antara para prajurit yang terbunuh di medan peperangan. Hanya saja belum ada yang mengabarkan berita itu kepadanya. Bila esok harinya nanti berita kematian suaminya sudah diperoleh, wanita itu akan menangis melolong dan pingsan berkali-kali. Nasib serupa masih menimpa banyak perempuan lain yang mendadak menjadi janda karena ditinggal suami untuk selamanya. Tanpa mimpi apapun sebelumnya, tiba-tiba mereka kehilangan suami dan ayah yang selama ini menjadi pengayom keluarganya. Mereka yang kehilangan orang-orang yang dikasih itu umumnya masih berharap apa yang terjadi itu hanyalah mimpi. Seburuk apapun peristiwa yang terjadi dalam mimpi masih memberi kesempatan untuk terbangun dan bernafas lega. Sayang sekali, perang berdarah menyentakan Majapahit di bagi buta itu bukanlah mimpi. Perang itu benar-benar nyata. Jika nantinya mereka terbangun, keadaan yang mereka hadapi akan tetap sama. Suaminya yang tidak kembali itu akan tetap lenyap. Dalam pada itu, para prajurit yang semula mendapat tugas melakukan penggeledahan dari rumah ke rumah berupaya menemukan Jaya Negara. Nyali mereka menciut saat mengetahui kabar teman-temannya yang bernasib celaka. Sebagian prajurit yang berjiwa rendah bermaksud memanfaatkan keadaan itu untuk bersenang-senang. Namun kini mereka harus berpikir dua kali untuk melakukan penjarahan, apalagi pemerkosaan, karena dari kegelapan malam anak panah tak bermata bisa menyambar tengkuknya. Apa yang terjadi dan menimpa kawan-kawan mereka itu diyakini sebagai ulah Bayangkara yang sangat marah melihat perbuatan biadab
yang mereka lakukan. Pasukan Bhayangkara yang ramping dan jumlahnya tidak banyak itu seolah mampu berada di mana-mana, membayangi apapun yang mereka kerjakan. Jika sampai terjadi pasukan pemberontak itu menyakiti hati rakyat dengan melakukan pemerkosaan atau penjarahan, maka bisa diyakini nasib mereka akan menjadi buruk. Apalagi ternyata prajurit dari pasukan khusus Bhayangkara itu mampu menyusup ke lingkungan istana, membuat kalang kabut, Rakuti, dan membebaskan Tada. Padahal istana telah dijaga dengan ketat dan memustahilkan siapapun untuk bisa menyusup ke dalamnya. Sebenarnya lah, di malam yang pekat itu, Bhayangkara malah mampu bergerak dengan leluasa. Bahkan seolah-olah meski Rakuti berhasil menguasai istana, jalanan di dalam wilayah kota raja mutlak berada dalam kekuasaan Bhayangkara. Dengan demikian, tidak ada lagi prajurit yang berani berkeliaran sendiri. Bahkan berkelompok sekalipun mereka belum tentu berani, karena mungkin saja dari kegelapan sebuah batu sekepalan tangan tiba-tiba menyambar kepala atau sebatang warostro menyambar tembus ke matanya. Malam pun bergerak dengan pelan. Siapapun akan merasa malam kali ini berjalan amat lambat. Banyak orang berharap malam akan segera berlalu digantikan oleh datangnya pagi. Namun tidak kalah banyak pula yang berharap sang waktu berhentilah di situ. Jangan ada lagi pagi yang datang, jangan ada lagi kehidupan yang berjalan, karena tidak ada gunanya. Peristiwa mengerikan yang mereka alami menyebabkan mereka tak berharap melihat datangnya pagi. Sedemikian ngeri seorang gadis dalam memandang masa depan yang amat suram karena dirinya telah dijamah, dikoyak-koyak oleh pemerkosa. Gadis itu merasa tidak ada gunanya lagi hidup di dunia. Gadis itu mencoba mengakhiri hidupnya dengan membenamkan sebuah cuntri ke perutnya. Kedua orang tuanya yang terpaksa harus menjaga gadis itu supaya tidak kehilangan akal. "Aku tidak kuat lagi,"